Oke, oke. Good pagi, selamat morning. Ya, bagi Anda silakan chatting-chatting dulu. Ya, buat Anda yang nanti mau kepingin langsung bicara dengan saya, kita mau diskusi, ada hal yang mau langsung Anda tanyakan yang mengenai trading ya, silakan. Oke, nanti kita jam 14 baru kita akan mulai. Wah, Bu Ketut, apa kabar? Sinta, selamat pagi. Sinta Surabaya, oke. Bu Yuyu, selamat siang. Oh pagi Bu, masih pagi Bu. Bu Kiki Fatmala, apa kabar? Santi Lui, oke, good. Bu Ketut, ya. Feli, oke. Ya, silakan siapin pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaannya, tapi tolong pertanyaannya jangan seperti ini ya. Saya sudah beli ini, kira-kira besok gimana? Itu percuma. Ya, yang perkara besok itu biarkan saja urusannya besok ya. Ini Excel. Good Excel, bagus. Ini Bayu ya, Bayu ini Excel. Oke, kita 3 menit lagi. Ya, Pak Junarto, selamat pagi Pak. Pak Teddy Sutanto, selamat pagi. Waduh, saya nggak pernah merasa nggak ngomong selamat siang, nggak malam. Oke, selamat pagi juga Pak Kong Isman. Oke, ya. Oke, ini dari berita dari arah Hunter, Excel sudah terbang. Oke, kita lihat. Ya, Excel sudah terbang. Sinyal kemarin ya kalau nggak salah. Nah, ketika terbang, ini Anda jangan pernah ragu, ya, jangan pernah ragu kalau Anda ketika sudah terbang, pertanyaannya selalu begini, ya, kalau wah ini sudah terbang sudah 7%, boleh masuk atau enggak? Pertanyaan selalu begitu. Makanya saat ini saya mau kasih temanya adalah yang saya mau siapkan adalah temanya adalah ini. Siapkan upetinya, ya, siapkan upetinya, siapkan suksesmu. Jadi yang kalau misalnya pertanyaannya itu paling sering adalah sebagai berikut. Misalnya sudah naik 7% atau selalu pertanyaannya kepingin secara memastikan sampai berapa persen sih boleh saya masuk. Nih, kalau sampai berapa persen sudah naik itu boleh masuk atau enggaknya, itu ukurannya sih sebenarnya simpel-simpel aja. Yaitu simpel aja, yaitu apa? Ukurannya adalah berdasarkan upeti Anda. Nah, kalau upeti Anda itu dia sistemnya, kalau upeti Anda itu Anda memakai sistemnya itu adalah paling nggak 70%, ya berarti Anda sudah siapin dulu upetinya. Ya. Nah, kalau Anda sudah naik 7%, misalnya contohnya Excel, sudah naik 7% ini. Nah, kalau naik 7% ini, 7,58, apa yang harus Anda lakukan? Ya, kalau misalnya Anda tanya aja, kita lihat dulu pertama-tama kalau ada sinyal bagus tersebut ini ya. Pertama-tama kita cek chartnya dulu. Nah, kita lihat chartnya. Nah, kita lihat chartnya di sini. Ya, ini saya full screen. Oke, lihat ini ada chartnya. Kalau Anda perhatikan chartnya ini kan sudah jelas. Kalau banyak kuning-kuningnya seperti ini, maka chartnya ini, nah ini bisa 10 hari terakhir, ini sudah ada kuning-kuningnya di sini, lihat tuh, ada kuning. Itu memang dia cenderung, ini cenderung uptrend, ya cenderung uptrend, tapi harganya itu sideways. Kenapa saya bilang kenapa ini sideways? Lihat tuh, 10 hari terakhirnya ini sideways. Ya, terus kemudian lihat boxnya ini menyempit tuh boxnya menyempit. Jadi 2 dari 3, ya kalau yang pixelnya memang didominasi warna hijau ya, tapi 2 dari 3 itu sudah kena hitungannya itu sudah secara ini adalah sideways, dan breakout top box sideways itu kalau kemudian Anda lihat
apakah vigence-nya berapa. Nah ini vigence-nya, masalahnya kecil ya. Vigence-nya kecil. Jadi kalau vigence-nya kecil, apakah pasti gagal? Enggak. Jadi kalau vigence-nya kecil, kalau Anda memang ragu, ya misalnya ragunya karena apa? Karena sudah naiknya besar, sudah naiknya lebih dari 7%. Kalau Anda ragu, gampang. Maka Anda, misalnya posisinya Anda mau masukkan, misalnya katakanlah upetinya, langsung aja masukin upetinya. Upetinya misalnya Anda siapnya, pertamanya upetinya adalah katakanlah 1 juta. Begitu 1 juta, ya, begitu 1 juta, maka langsung Anda siapin aja di sini. Nah ini kan 7,38% kan? Nah begitu 7,3%, maka Anda belinya adalah total value-nya adalah 13. Total value-nya adalah 13 juta. Ya, total value-nya, loss-nya adalah 990.000. Nah, ini sekarang Anda tanya dulu, kita tuh nggak pernah tahu bahwa itu saham itu, Anda coba deh tanya sama diri Anda sendiri. Kalau Anda masuk, ya ketika Anda masuk, apakah saham tersebut walaupun dia sudah naik 7%, 8%, apakah masih bisa naik lagi atau enggak? Masih. Apakah ketika beli, turun enggak? Ya, sering turun enggak ininya? Sering. Jadi oleh karena itu, daripada kita kan nggak tahu, ini kan masih 50-50, masih bisa naik atau enggak. Kalau misalnya ini, daripada Anda nyesel nanti, waduh, oleh karena itu, kalau Anda buat tadi yang seperti ada Yoshino ya, Bapak atau Ibu, nah ini seringkali kalau misalnya Anda jangan ngomong, saya sering ketinggian. Kalau Anda ngomongnya sering ketinggian, maka yang terjadi itu apa? Anda terus menerus Anda akan dikasih seperti itu. Ya, seringnya itu seberapa? Apakah 99 dari 100 kali Anda ketinggian tersebut? Enggak kan? Ya, paling-paling cuma 50. Ya, jangan pernah ngomong itu sering. Jadi oleh karena itu ngobatinya gimana? Tidak ada jalan lain, adalah obatnya adalah pakai money management tersebut. Maka sekarang Anda tinggal ubah aja. Di sini 1 juta nggak siap. Ubah deh, misalnya siapnya berapa? 300.000. 300.000 ini setara apa sih? 300.000 ini setara apa sama Anda? Ya, 300.000 itu setara misalnya makan siang 2 kali atau makan siang 3 kali. Bisa nggak sih Anda nggak makan siang 3 kali? Itu aja. Misalnya ini hilang, apakah Anda masih tetap hidup? Masih, malah justru lebih sehat mungkin. Ya, seperti itu loh contohnya. Jadi jangan pernah ngomong, walaupun itu kejadian. Kalau saya begitu beli dan harganya kemudian turun, saya lihat dulu apakah kena stop loss-nya saya atau enggak. Kalau begitu kena stop loss-nya, ya sudah, langsung saya selesaikan. Dan saya nggak pernah berharap kapan itu balik lagi, nggak pernah saya. Jadi ada yang kemarin ada yang salah ngomong, ada saya yang salah tangkap. Saya kan mengatakan, saya tuh nggak pernah masuknya merasa ketinggian. Ya, saya nggak pernah merasa itu masuknya telat. Saya nggak pernah merasa jualnya itu kecepatan, nggak pernah. Loh, tapi ini ukurannya pakai apa? Ukurannya adalah saya. Ya, ukurannya saya. Jadi jangan pakai ukurannya orang lain, itu yang kurang tepat. Begitu Anda beli, ternyata harganya naik lagi, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan apa? Anda syukuri dulu. Berarti yang beli saham Anda, itu dia untung kan? Kalau Anda, begitu Anda beli, terus kemudian dia begitu Anda beli, harganya kemudian turun, ya, kemudian Anda ngomel-ngomel, ya, Anda ngomel-ngomel, atau ada begitu jual, harganya tambah naik, atau waduh, ini saya kecepatan jualan. Berarti Anda kan mendoakan bahwa ketika Anda beli, harganya turun. Ketika Anda jual, harganya turun kan? Berarti kan Anda mendoakan seperti itu. Kalau misalnya ternyata ini berlaku juga pada semua orang, maka apapun yang Anda beli, maka orang-orang kan juga sama ininya, mendoakan agar ketika dia jualan, berarti Anda yang beli, harganya turun kan? Itu loh prinsipnya.
Jadi ketika Anda jual, jangan pernah Anda berpikir, waduh, saya jualnya kecepatan. Demikian juga ketika beli, ketika harganya tinggi, ya, ketika beli, ketika harganya tinggi dan harganya turun, ya, Anda ngomongnya apa? Walaupun ini menyakitkan buat Anda ya, tapi Anda ngomongnya apa? Oh, berarti orang yang sudah jualan tersebut, ya, dia kan sudah senang dia. Ya, karena dia jual, harganya turun, kan dia senang kan? Oke, lihatnya. Oke, itu caranya. Nah, ketika lupa kan kita menderita ininya, saya ngerti, tapi kan Anda sudah siap upetinya kan? Upeti tersebut itu loh, kadang-kadang upeti ini adalah syarat yang paling sederhana, tapi jarang sekali yang kita bisa benar-benar lakukan dengan ikhlas itu. Ya, oke. Nah, ini perhatikan, ini kalau Excel, kalau Anda belum punya dan mau beli, dan ini sudah jam 2, berarti boleh. Kalau saya, ini masih sinyalnya masih bagus, baru 2 pixel, ini masih bagus banget nih. Ya, ini masih bagus sekali sih, kalau saya lihat. Oke, ya, jadi kalau Anda, nah ini kalau mau masuk, ini baru juga pixelnya masih oke. Ya, ini masih oke, boleh masuk. Excel boleh. Bagaimana sama yang lain? Berarti kalau ketika Excel jalan, Anda coba teman-temannya. Temannya apa? Excel bisa. Ya, bisa nih spesialisnya Pak Yung nih. Waduh, ya ini. Kalau saya sih suka nih. Ya, saya sih lebih prefer kalau saya, ya kalau saya pribadi lebih prefer ini, lebih prefer ISAP daripada Excel. Ya, kalau saya. Jadi tapi tergantung sama Anda. Terserah Anda mau pilih ini boleh. Apakah memenuhi syarat 2 pixel hijau boleh. Sudah. Efisiensinya masih 0,68, oke. Ya. Kalau Anda kurang begitu yakin, ya sinyalnya begitu, kalau Anda kurang yakin, misalnya dia contohnya Anda upetinya 1 juta, ya kurangi aja 500.000. Atau kalau mau lebih benar-benar yakin ininya, ya kurangi lagi upetinya 300.000. Selesai, langsung jalankan. ISAP boleh ininya, ya ISAP boleh. Ini kemudian kita kan sudah jam 2. Kalau saya jam 2, apa yang saya lakukan biasanya? Saya lakukan begini. Langsung saya refresh. Saya refresh dulu. Ya, saya pilihannya adalah Tiara Bull. Tiaranya saya Tiara Bull. Kalau saya belum punya sahamnya, saya searching, saya Tiara Bull. Ya, kemudian komposit, saya lebih prefer ini adalah 10T, ya 10T. Terus kemudian ini adalah 10 billion. Ya, 10T, 10 kemudian 10 miliar, dan kemudian yang saya periodenya daily. Nah, ini tadi ada yang tanya, Pak, kenapa kok ini hilang? Hari ini ternyata ada penggantian di bursa. Ini sebenarnya kan adalah yang Anda lihat itu ya. Tuh. Yang Anda lihat ini sebenarnya itu adalah harusnya itu market, harusnya ini industrinya di sini. Ya, sektornya, tapi nggak lagi hilang nih. Nanti sore akan saya update ya. Akan balik lagi. Ada pergantian di bursa ini, ada pergantian data. Jadi saya belum sempat perbaiki. Oke, nah kemudian Mika, yang luar adalah Mika, Inco, Cepin, sama SMA. Nah perhatikan, ketika ada 4 saham yang keluar, ya, begitu 4 saham yang keluar, maka biasakan, ya Anda biasanya sering dapat untung itu dari mana? Kalau saya dari Mika, Inco, Cepin, sama SMA ini, yang paling sering membuat saya untung itu adalah Inco sama Cepin. Cepin kebetulan saya sama masuk kemarin. Ya, Cepin kita lihat dulu chartnya. Nah ini kan jelas-jelas ya. Kalau sampai ada orang yang ngomong, waduh ini sinyalnya kurang bagus, Cepin atau nungguin kelamaan ininya, ya udah. Kalau saya sih begitu dia saya nggak usah nembus breakout top. Begitu kan Anda lihat tuh. Begitu dia PH-nya 5.700, pokoknya di atas 5.700 ATS selesai masuk. Ya, itu aja. Jadi hal segampang itu kalau saya masuknya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi,
Cepin. Nah, ini Cepin karena sudah masuk, maka saya lihat yang lain, Inco. Yang kedua adalah Inco. Inco ini sering kali saya dapat untung dari Inco. Nah, kemarin ini saya nggak sempat masuk, ya. Di tanggal 2 Juli ini saya nggak sempat masuk. Tapi begitu saya nggak sempat masuk, ternyata besoknya ternyata setelah itu dia merah. Nah, ini memang suka main-main Inco ini. Ya, Inco ini lihat nih, selalu suka main-main. Nah, ini. Tapi sekarang dia posisinya seperti ini. Nah, karena posisinya, apakah pertama-tama Anda lihat dulu, ya? Kalau misalnya Anda cek dulu, kita cek dulu Inco ini apakah memenuhi syarat. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kita tanya dulu, kita bikin Inco ini memenuhi syarat atau enggak. Oke, kita lihat ya, kita bahas sama-sama. Pertama, ya kita lihat apakah saham ini sideways atau tidak, Inco. Ya, ini apakah saham ini sideways atau enggak. Ini saya mau kasih ini start pollingnya. Oke, bagaimana kondisi saham ini 10-20 hari terakhir? Ayo silakan diisi. Ayo silakan diisi pollingnya. Ayo, 100%. Waduh. Ya, oke. 7% jangka menengah uptrend, jangka pendek sideways. Oke, ada lagi ya 92%, 92% mengatakan itu. Oke, saya endpoll. Oke. Apa sih syaratnya sideways? Yang pertama-tama, ya, kalau yang syarat sideways untuk buat trading, breakout top up, itu Anda paling nggak tuh lihat 10 sampai 20 hari terakhirnya aja. Sekarang Anda hitung. Ya, 10 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sampai sini nih. Ya, berarti sampai sini. Ya, berarti sampai sini ini 10 hari terakhir. Dan Anda lihat pixelnya. Pixelnya bagaimana? Dia 1, ini aja hijau, merah, kebanyakan merah. Berarti ini didominasi, dia cenderung sideways, ya, cenderung didominasi oleh warna merah. Nah, kemudian Anda lihat apakah boxnya menyempit? Ya, cukup menyempit dikit ya. Tuh, boxnya ya. Dan kemudian 10 hari harga terakhirnya, ya, 10 hari terakhirnya. Apakah dia sideways? Ya, agak sideways. Jadi ini kalau gitu pilihannya ada 2. Ya, pilihannya ada 2, yaitu pertama, ya, Anda mau buy langsung karena sudah jam 2, ya, buy langsung, atau Anda tunggu sekaligus nanti breakout top box. Itu terserah Anda, ya. Kalau saya kalau posisi seperti ini, ya, saya mendingan buy dulu, ya. Apakah keputusan saya pasti tepat? Enggak. Keputusan saya apakah pasti tepat atau enggak, itu saya nggak mau terlalu pedulikan apakah keputusan saya tepat atau enggak. Tapi yang paling penting itu saya siapkan upetinya dulu. Misalnya contohnya, ya di sini saya siapin upetinya. Oke, katakanlah saya siapin upetinya adalah 1 juta. Nah, 1 juta, cut loss-nya berapa? 7,24. Nah, ini memang bagusnya adalah kalau cut loss ini, ya karena kita berarti, ini ATR-nya berarti nggak terlalu gede ya. Oke, ya berarti saya nggak apa-apa lah 7,24. Oke, berarti 43. Apa yang saya lakukan? Begitu sudah siap dan ini 1 juta tersebut, kalau saya hilang 1 juta, maka saya lakukan adalah saya tinggal beli. Ya, karena lagi trading, maka saya tinggal telepon aja sales saya. Ya, saya tinggal sales saya beli. Ya, nah ini tinggal begitu aja. Nah, buat Anda yang mau beli silakan. Ya, tapi kalau buat Anda yang mau belinya besok, ya atau misalnya tunggu breakout top box, ya boleh-boleh aja. Ya. Oke. Ya, udah. Ya, saya tinggal ngisi aja di ini tinggal beli. Nah, itu aja. Langsung seperti itu. Saya tinggal ngomong sama sales saya, lihat ini. Lihat apa tuh telegramnya dia, ya di telegramnya saya isikan bahwa saya mau beli saham Inco, dan ini aja langsung 43.
langsung jadi 43. Oke, selesai. Oke ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi jangan pernah tanya, Pak ini bisa untung atau enggak. Jadi kalau Anda terus-menerus seperti itu, nggak akan pernah bisa, ya nggak pernah bisa kan bisa jadi trading jadinya, ya. Ini saya kasih ini beli vanilla, beli Inco 43 lot. Nah udah, tinggal gitu aja ngomongnya, ya. Oke. Apakah nanti ini main-main atau enggak ini? Katanya Lydia Q ini ya. Ini biasanya Inco ini main-main. Saya ngomong sering-sering bercanda ini ya. Saya ngomong kali ini Inco serius. Ya, kali ini Inco serius. Benar serius ya, serius bercandanya. Ya, oke ya. Saya mana tahu ini bisa naik atau turun ya. Yang penting adalah sekarang Anda mau buy atau enggak. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan dulu. Sebentar, saya jawab dulu ya. Ini tadi TPIA nggak jadi Pak Suheni T. Ya TPIA nggak jadi ke utara. TPIA kalau nggak jadi ke utara ya take profit aja Pak. Loh, kalau saya sih ya gini gampang. Ini saya kalau nggak salah ini saya belinya di 6.700-an kalau salah. Ya di 6.700-an ya PH-nya kan 6.600. Saya belinya di 6.700-an. Begitu besoknya dia mau tembus lautan ya. Ini lihat. Begitu dia tembus lautan ternyata gak berapa lama dia kemudian mulai turun kan, ya mulai turun di bawahnya lautan. Nah kalau dia tembus kemudian nggak mampu tembus di atasnya lautan, artinya apa? Kuat atau enggak? Ya, karena sudah untung ya saya langsung selesaikan aja, sesimpel itu, ya segampang itu. Saya nggak mau terlalu fokus pada, waduh ini mau ke utara atau enggak Pak Suheni. Ya saya simpel. Ya begitu dia sudah saya ada untungnya, ya udah saya lepaskan. Nah nanti perkara dia nanti ternyata break yang top box-nya di 7.000, ya saya beli lagi, sesimpel itu. Ya, apalagi kalau ATS, ya oke. Terus kemudian SMGR mohon review, oke. Ini SMGR ini Anda sudah beli atau belum Pak Yuli? Ya. Tolong bilangin dulu ya, Anda sudah beli atau belum? Karena kalau Anda, oke, ini ya SMGR. Coba buat Anda yang sudah, ini berarti kemungkinan besar sudah punya nih. Ya kalau SMGR. Oke, saya kasih pollnya. Tolong dijawab di pollnya. Ya, kalau Anda sudah punya saham ini, ya, kalau Anda sudah punya saham ini, apa yang Anda lakukan? Pak Yuli, jadi tolong dibantu Pak Yuli. Ya, kalau Anda sudah punya saham ini, apa yang Anda lakukan? Oke, silakan. Nah, ini saya bahas. Ya, sambil print screen-nya. Oke, nah lihat. Ini adalah benar-benar dia posisinya adalah sideways. Tahu dari mana sideways? Ini perhatikan. Kalau dia tampilnya ya 10 hari terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti di sini. Ya, itu banyak didominasi warna kuning atau pink. Itu definitely sudah gampang sekali bisa dikatakan bahwa dia saham ini lagi sideways. Itu. Ya, didominasi oleh warna kuning atau warna pink. Tapi kalau didominasi warna hijau totalnya ya atau warna merah ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ini bahwa dia top box-nya mengecil. Yes. Nah, yang ketiga adalah Anda lihat 10 hari terakhirnya ya 10 hari terakhir harganya ini adalah kurang lebih di sana-sana aja.
Nah, sekarang yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya, karena dia sudah 10 hari terakhir dan dia ternyata sempat itu mungkin kemarin atau kemarin lusa itu dia sempat breakout top box, dan ketika breakout top box dan dia nggak kuat, ya breakout top box nggak kuat, dia balik lagi ke dalam box. Artinya apa? Dia gagal breakout top box. Kalau gagal breakout top box, maka langkahnya itu saya lebih prefer langkah yang pertama, langsung action, take profit atau cut loss langsung. Kalau misalnya ternyata itu rugi, ya saya cut loss. Ya, artinya apa? Sudah gagal. Nah, kalau pertanyaan Anda, aduh sayang banget ininya. Nah, ya itu terserah Anda. Ya, tapi kalau saya, apalagi kalau sudah siapin stop loss-nya, sudah siapin upetinya, dan ini kan berarti sudah hari ketiga kan, atau hari kedua ini ya. Ya berarti sudah hari keduanya dia tuh nggak terlalu kuat, ya. Memang ya kalau mau nggak mau ya, kalau saya sih baru hari kedua. Anda kalau misalnya Anda memang jadwalnya Anda nunggu sampai 5 hari, ya nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer posisinya, ya prefer pada saat ini posisinya saya lebih prefer untuk mendingan saya mendingan saya langsung cut. Oke, clear ya? Nah, kemudian ini lagi SMGR tadi sudah, kemudian kita bahas apa lagi nih? Nah, ini sekarang kita belum bahas, masih ada waktu. Sekarang mendingan saya bahas yang mengenai yang tadi ya, yang tadi sudah Cepin, sudah, terus kemudian kita bahas yang lagi ini aja, SMA. Ini SMA ini sering kali saya juga mendapatkan untung dari sini. Nah, sekarang masalahnya SMA ini posisinya seperti ini, ya, kita lihat. Nah, SMA posisinya seperti ini. Oke, saya screen lagi. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ya. Oke, saya tanya sama Anda, kalau posisi seperti ini, ya, kalau posisi seperti ini Anda belum punya saham ini, apa yang Anda lakukan? Yuk, silakan. Kalau Anda belum punya saham ini, apa yang Anda lakukan? Lihat ya, ini lihat 10 hari terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 hari terakhirnya ini. Boxnya ini, ya, boxnya ini. Oke, bandingkan sama ini ya, bandingkan sama ini aja, supaya lebih ekstrim. Ya, banding. Oke, terus kemudian 10 hari terakhirnya, ya, ini. Oke, ya. Ini berarti artinya apa? Saham ini, ya, dia benar-benar ini lagi fresh green juga karena sebelumnya kemarin itu kuning ya. Jadi sekarang, nah, tapi resikonya ini kan sudah tinggi banget nih. Nah, ini loh baru yang disebut di sini ini resikonya, ya. Saya enpol dulu. Ini baru saya sebut, ini berarti dia posisinya sedang memang lagi naik banget. Nah, kalau naik banget seperti ini, maka ya ada kemungkinan tiba-tiba dia jebret langsung turun. Ya, tapi saya setuju. Loh, ada yang ngomong ini belum ATS, ya. Kalau ini saham SMA ini sudah ATS loh. Oh, ATS-nya karena apa nih? Efficiency-nya oke. Ya, berkat V, light green. Ini loh, Anda lihat nih ya. Ya, ini tuh light green lagi, efficiency-nya udah gede kok. Udah gede kok ini. Ya, jadi betulnya sudah oke. Ya, cuma yang seperti saya tadi ngomong, ini sudah sangat-sangat tinggi. Kalau saya sendiri, kalau posisi seperti ini, kalau menurut saya nggak mau masuk. Ya, tapi kalau ada yang tadi masuk, ada yang ngomong ini, ada yang mau masuk sekitar 82% mau masuk dan ini 10%, ya it's okay, nggak apa-apa. Ya,
Yang penting adalah masuknya adalah benar-benar adalah 10%. Itu yang penting. Ya, itu yang paling penting. Oke, sebentar. Oke, good. SMA, kalau saya skip. Ya, SMA saya skip. Oke, nextnya tadi info Mika. Kita lihat chartnya Mika. Oke, Mika. Nah, ini saya tanya dulu. Ya. Oke, tolong dijawab di chatting ya. Siapa yang pengalaman sering kali dapat untung di Mika? Ya, kalau saya terus terang belum terlalu ngerti cara bacanya Mika ini. Ya, ayo silakan. Tolong di chatting siapa yang sering mendapatkan untung di Mika ini, biar saya tahu. Ya. Oke. Ya, belum ada yang jawab. Ya, siapa yang sering untung di Mika? Ya. Ini sekarang kita lihat ya. Oke. Ini belum ada yang jawab. Oke. Ipul aja Sueng ya. Di Mika, ini saya nggak terlalu bisa baca. Karena apa? Anda lihat tuh. Ya. Anda lihat ya kalau di Mika ini tuh ya, saya lihatin. Ya tuh. Dia seringkali sinyalnya seperti ini nih. Ya, lihat tuh. Tuh. Ya, terus kemudian ini lagi. Tuh. Ya. Dan dia seringkali seperti ini nih posisinya. Ini yang tidak terlalu saya suka. Ya. Tidak terlalu saya suka. Jadi oleh karena itu, saya biasanya kalau untuk saham-saham seperti ini, ya saya skip biasanya. Ya, ini Mika, kalau saya nggak mau masuk. Tapi loh, itu Sueng kan bagus itu kan art detektif. Saya ngerti ini art detektif. Ya, kok bisa saya ngerti? Saya nyiptain gitu loh ya. Ya, oke. Kalau saya seperti itu, ya buat saya, ya saya sih nggak akan mengatakan bahwa buat Anda yang memang sudah biasanya oke. Kalau buat Anda yang sudah biasanya memang trading di Mika, ini boleh. Ini ada yang kasih masukan. Antam, Bekotobok. Kan info sudah ada. Ya ini buat ini bagus nih. Udah. Cuma ya kita lihat dulu. Oke ya, kita lihat satu-satu. Ya, oke, kita lihat bagaimana si Antam ini. Pertama kita lihat apa? Pertama dia kan udah ketopok nih. Yang pertama kita lihat apanya 10 hari terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini. Oke. Mengecil atau membesar? Mengecil ya. Oke, boxnya. Kemudian 10 hari terakhirnya gimana? Ya, sideways. Sideways, breakout topok, maka syaratnya apa? Syarat kedua, baru setelah itu Anda baru cekkan, baru setelah itu baru Anda cek ya, baru setelah itu baru Anda cek di sininya, yaitu adalah HML-nya. Ya, HML-nya berapa? Vigence-nya berapa? Vigence-nya ini ya, vigence-nya oke, ini vigence-nya masih kurang bagus ya, vigence-nya masih 0,5 nih. Vigence-nya masih 0,5. Ya, vigence-nya masih kurang 0,5, HML-nya sudah oke. Nah, kalau kayak begini apakah perlu ini? Kalau vigence-nya masih kurang, apakah boleh masuk enggak? Boleh. Jadi gini loh maksudnya, kalau dia sideways breakout topok ya, sideways breakout topok, kemudian kalau dia sideways breakout topok itu setelah dia breakout topok, Anda lihat vigence-nya lebih besar sama dengan 1, dan kemudian ya vigence-nya lebih besar daripada 1, dan kemudian dia HML-nya lebih daripada 5, itu targetnya adalah R3 sampai R4. Ya. Kalau saya
Kalau Anda merasa wah ini cuma 0,5 aja, 0,77 pun belum bisa masuk ininya, masih belum tercapai. Nah, ini kan belum tentu nanti sekitar jam 3, ini kan sudah hampir setengah 3, ini belum 0,77 belum terpenuhi. Ya, ini saya nggak tahu, hari ini kelihatannya agak sepi juga pasar ya. Jadi ya, kalau misalnya dengan posisi seperti itu, ya yang terjadi adalah kalau memang Anda belum mau beli, Anda skip boleh aja. Kalau Anda mau beli, ya misalnya alokasi untuk petinya adalah sekitar 1 juta, ya Anda boleh masuk aja 300.000, itu sudah boleh. Agar Anda mendapatkan kadang-kadang itu loh, ketika break ke top box, ketika dia ternyata berhasil, itu Anda langsung kuatkan itu, Anda kuatkan feel-nya tersebut, waduh aku pernah untung loh, walaupun cuma itu padahal belinya cuma 3 juta doang. Ya, berarti yang penting itu Anda sudah mendapatkan feel-nya itu loh. Ya, oke, jadi yang ini sudah kita bahas, info sudah done. Oke, ya, oke, apalagi ini, oke, jadi question and only. Jarang beli Mika, Suheng, oke. Oh ya Pak Bu Yuyu, maksudnya saya SMA saya beli sehari, besoknya merah, kemudian jual. Berapa hari hijau? Apa perlu saya tanda bilang? Nah ini Bu Yuyu, ya Bu Yuyu, kalau cuma 1 hari dan Anda belum begitu mengenal saham tersebut, ya ini mungkin maksudnya dia beli di sini, ya beli di sini, mungkin waktu itu ada detected, besoknya merah, langsung dijual. Kalau saya sih saya enggak, apalagi kalau misalnya memang saya tahu sifatnya saham tersebut, ya. Kalau saham tersebut itu saya lihat dulu sifatnya seperti apa, ya. Sifatnya apakah dia memang begitu breakout top box sering merah atau enggak. Nah ini kan betulnya cut loss-nya Anda kan masih belum kena ini cut loss-nya. Oleh karena itu latihan sabar dulu. Nah ketika kalau Anda misalnya ya dan nggak boleh nyesel ya, begitu beberapa hari kemudian dia terbang lagi. Kalau misalnya Anda di sini Anda memutuskan ini betulnya nggak ada sinyal apa-apa loh. Ini baru kalau yang di sini ini baru cuma ataupun di sini pun ya, di sini pun ini baru dia baru 1 pixel, ini nggak, pixel merahnya juga belum ada, ya. Kecuali tadi yang seperti saya ngomong, kecuali kalau dia dalam 3-5 hari dia tidak tembus R1-nya dan memang Anda mau jual, oke. Nah sekarang begitu Anda mau sudah jual, katakan Anda jual di sini, ya. Begitu Anda jual di sini, ini saya print screen lagi, ya. Katakanlah Anda jual di sini nih. Nah, ini Anda jual. Oke, ya, Anda jual di sana ya. Oke, begitu Anda jual di sana, ternyata kemudian berapa hari kemudian timbul di sini ada sinyal lagi buy. Apa yang Anda lakukan? Ya buy lagi. Dan jangan pernah nyesel bahwa Anda, waduh ini loh saya beli di sini akhirnya gagal. Nggak usah nyesel seperti itu. Anggap aja ini adalah keputusan pada saat itu, ya. Saat itu adalah keputusan yang paling terbaik pada saat itu. Ya, oke. Nah, kalau pertanyaannya, ya, oke. Tadi ini semuanya saya sudah rampungkan live trading hari ini ya. Masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Tapi pilihan saya hari ini tuh live tradingnya, pilihan saya adalah untuk live tradingnya. Nih, selalu ketika Anda mau beli, Anda pastikan ya ketika Anda beli Anda refresh lagi. Nah, cepin saya masih oke, info saya masih oke. SCMA saya nggak mau beli, ya. Nika saya jarang beli, saya nggak mau beli. Ya udah, nggak usah paksa. Tapi kalau Anda memang biasanya bagus di saham-saham tersebut, ya nggak apa-apa, gitu ya. Oke, good. Oke, good. Ini cepin. Oke, good. Ini sudah selesai semuanya. Nah, saya akan bahas kalau misalnya. Oke, siapa yang mau bicara langsung, silakan ya. Anda silakan.
Bisa chat juga Sueng nanti dijadikan Ya, presenter. tadi saya beli inkonya, ya, saya beli inkonya tadi saya dapatnya di 3070, ya. Sekarang harganya berapa inko? Inkonya sudah di 3130, tuh, ya. Itu yang terjadi. Jadi tapi enaknya Anda dibanding dengan saya, ya. Kalau Anda langsung bisa entry. Kalau saya entry-nya apa? Orang tersebut yang sales saya sudah saya telepon nggak diangkat, akhirnya saya tolong beliin. Ya. Tapi apakah kemudian selisih 1-2 poin? Apakah saya marah-marah? Enggak. Itu aja. Ya, sekarang dia infonya Beko Topbox. Nah, sekarang kalau Beko Topbox ya berarti alasan Anda untuk nggak mau beli itu apa lagi? Ya, ini biarin aja. Ya, saya bilang sama salesnya biarin aja. Ada minggu besok. Dapat uang saku berapa rupiah? Ya, oke, good. Ya, sekarang ada yang ditanyakan lagi? Ya tadi. Oke, kalau mau tanya, ya. Ini sebentar, ini saya SMA sudah Bu Erni, ya. Bentar nanti saya jawab ya. Oke, terus kemudian PTPP nanti saya bahas. Ini yang ditanyakan apa? Ini ya, Bu Erni ya. Sebentar saya baca dulu, Bu Erni. Ya. Oke. Kalau Anda mau bahas mengenai sahamnya, tolong Anda ngomong ini sudah beli atau belum? Atau mau beli atau gimana? Dan kalau saya belinya di harga berapa? Gitu loh. Kalau saya bahas-bahas gitu aja dan nggak ada pelajarannya, percuma kalau menurut saya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Erni. Minta komen Sueng. Saya beli awal tahun koreksi 8% dengan harga sekarang untuk bulan Juni rugi 3%, untung 1%. Ini sama apa, Bu? Ya, kalau Anda, saya nggak tahu sahamnya dan mengira-ngira seperti ini, Bu Erni ya, saya nggak bisa jawab. Ya, oke. PTPP review. Sekali lagi, saya ulang semuanya ya. Sekarang 1 jam ke depan ini kita akan bahas mengenai review saham. Tolong buat Anda, kalau misalnya mau dibahas mengenai sahamnya, tolong Anda kasihkan ke saya, Anda belinya di berapa, ya, dan kira-kira di tanggal berapa. Oke, ini sebentar ini kok nggak bisa. Buat Anda yang mau langsung ngomong, silakan ya. Ya, silakan mau langsung ngomong sama saya. Ada kalau misalnya ada beberapa yang mau diskusikan teorinya mengenai, Anda mau tanya mengenai teorinya mengenai detektif apa, silakan tanya. Ngomong saya yang lagi ngajar gitu ya. Jadi jangan tanya kepada teman-teman Anda yang masih belum ngerti malah kurang bagus ya. Oke. Kemudian ini tadi Bu ini ya, tolong sebutin sahamnya apa. Saya nggak ngerti Bu kalau misalnya ininya saham. Ya, Henny Indraini NKP mohon dibahas. Ini Anda beli atau enggak ya? Tolong dulu. Teddy Sutanto Tower. Oke, ini jadi saya bahas ini banyak sekali, tapi karena nggak ada belinya di berapa dan sebagainya, ya saya akan skip aja dulu yang ada belinya. Tower, ya Tower ini. Oke, Tower. Oke, harga. Nah, ini oke. Kalau Anda tanya sekarang mau kemungkinannya gimana, ya ini tinggal tungguin aja, ya. Kalau Anda sudah seperti ini, ya tinggal tungguin aja. Ya nggak ada. Ini masih power, ini sudah ajaib ini, ya. Ini sudah ajaib. Anda tinggal kalau misalnya sudah untung, ini belum untung berarti ya. Berarti baru beli nih katanya. Ya, kalau baru beli ya tahan aja.
lihat aja ini potensinya sih. Kalau misalnya Anda belinya kemarin atau sebetulnya yang paling bagusnya di sini. Makanya saya sering itu, kalau orang lain itu kadang-kadang, oh ya, kemarin saya belajar lagi sama Bu Penny, ya kemarin dibahas tuh mengenai tulisan saya, ya. Langsung kemarin itu beda sama previewnya Bu Penny yang sebelumnya. Kemarin itu lebih banyak kita praktek. Jadi yang dibahas kemarin itu adalah tulisan tangan saya. Ya, tulisan tangan saya itu dibahas. Ada yang nanya, wah ini orangnya nggak konsisten, nggak tahu tuh tulisan saya. Wah orang ini pelupa, orang ini boros. Nah ini ya udahlah. Oh ini tulisannya kayak anak SD katanya. Ya, tapi ada satu kemudian dibahas sama Penny bahwa orang yang memiliki tulisan tangan seperti saya dan itu dan terus menerus itu cenderung dalam satu garis itu semacam kayak wedge gitu ya. Itu cenderung orang tersebut itu gampang untuk bernegosiasi. Tapi yang saya lihatkan itu kalau saya negosiasi sama orang juga nggak terlalu bagus-bagus sama. Diplomasi saya juga sama orang nggak terlalu bagus-bagus sama. Tapi kalau negosiasi saya terhadap saham itu saya bagus. Ya, itu cirinya di huruf M. Ya, di huruf M-nya. Ya, M saya. Ya. Kalau nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi belajar deh Anda. Ya, itu bagus banget di buku ini. Sekarang sudah dirubah semua sama dia. Dulu kebanyakan itu untuk semacam kalau teorinya aja. Sekarang kemarin itu banyak sekali dibahas mengenai tulisan Anda di area mana, kemudian tanda tangan Anda kira-kira di mana. Gitu. Oke, good. Kalau Anda sudah masuk pada saham ini, ya tinggal Anda perhatikan aja. Anda sudah boleh siap-siap untuk taking profit karena apa? Ini sudah sangat tinggi ya, sudah mulai tinggi. Ya, walaupun di sini ada sinyalnya ini adalah masih redacted, ya nggak apa-apa. Tapi Anda siap-siap aja. Perhatikan ya, siap-siap itu bukan berarti Anda langsung jualan. Ini ada yang kemarin marah-marah sama saya. Ya bukan marah-marah. Ada yang ngomong, Suheng, tekim saya, katanya Suheng siap-siap taking profit. Kok malah tambah naik Suheng ininya? Kan saya ngomong, beritanya sudah keluar. Kalau Anda sudah beritanya keluar di sini dan tidak ada sinyal jual, ngapain Anda jual? Siap-siap taking profit itu bukan berarti langsung jualan. Tapi kalau Anda misalnya ketemu sudah beli dan di hari keduanya kayak begini dan dia sudah bukan lagi hijau pekat. Kalau saya, ya udah saya keluar dulu. Ya. Di sini masuk enggak? Ya enggak masuk. Di sini masuk enggak? Ya enggak masuk. Wah, di sini sudah enggak untung. Ya terserah Anda, ini sudah berapa hari? Stop loss Anda berapa? Kalau stop loss Anda misalnya tunggu masih belum kena stop loss-nya, mau tahan. Ya, tahan aja. Oke, itu ya. Jadi, ini belum kejawab dari Bu Eni ya. Oke, INKP. Waduh, Pak Nixon sudah Suheng, ada Pak lagi. Oke. Bentar ya, PTPP tadi, PTPP. Sinta, PTPP. Ya, buat Anda yang mau bicara langsung sama saya, sebagai konsultasi, silakan. Anda bisa speak ya, latihan. Kita coba, selama ini kita jarang banget untuk pakai webinar jam untuk komunikasi langsung. Oke, PTPP. Oke. Ya, PTPP kita bahas ya. Buat Anda yang sudah masuk, ini sekarang perhatikan. Kalau buat Anda yang sudah masuk, ini saya kasih garis. Ya, PTPP, perhatikan nih ya. Sekarang ini lihat nih. Ini kan dia kemarin sudah merah nih. Nah, Anda perhatikan itu high-nya berapa? High-nya itu adalah di 10.15. Ya, high-nya di 10.15. 10.15 ya. Nah, ini 10.15 high-nya. Nah, kalau berarti hari ini
dia harus lebih tinggi daripada 1035. pH-nya ini berarti 1035 ini. Berarti pH-nya adalah 1035. Berarti di sini harus 1035. Harus tembus di atasnya 1035. Kalau nggak tembus di 1035, ya Anda boleh siap-siap untuk taking profit. Ya, Bu Sinta ya. Oke. Kemudian tunggu lagi. Oke, sudah BJBR. Pak Nixon, Adro. Nah, Pak, kalau pertanyaannya dalam waktu dekat bagaimana, itu saya kadang-kadang saya tidak terlalu suka, Pak, menjawabnya. Karena bukan apa. Kalau pertanyaan seperti itu, Bapak kan sudah belajar. Ya. Jadi, bukan berarti saya nggak mau jawabin loh ya. Cuma maksudnya, sekarang kita lihat dulu. Adro. Ya. Nah, ini kan kemarin sudah dibahas, dan bolak-balik. Ya, sudah bolak-balik dibahas. Adro ini boxnya itu melebar banget. Ya, kalau boxnya melebar banget seperti ini, ya, maka kecenderungannya saham ini juga nggak akan gerak jauh mana-mana. Jadi paling-paling apalagi dia terakhirnya adalah di sini. Ya, maka saham ini kemungkinan besar ya gerak-geraknya ya antara di high-nya ini sampai di sini, ya kurang lebih di sini aja dia geraknya. Sampai di box bawahnya ini, yaitu di 990. Ya, cuma sekitar segitu aja. Ya Pak Nixon. Ya, jadi sekarang langkahnya itu ke depannya gimana itu nggak penting kalau buat saya. Tapi yang paling penting, ketika ke depan tersebut harganya nggak naik-naik, apa yang Anda lakukan? Itu jauh lebih penting loh Pak. Ya, apakah Anda sudah siapkan trading plan-nya? Ini karena kalau misalnya kalau Anda belinya, saya nggak tahu belinya Anda kapan, makanya saya minta Anda agar berikan dulu kalau misalnya mau beli itu belinya kapan. Ya, kalau misalnya Anda belinya di sini, ya belinya di sini, ya ini belum memenuhi syarat. Kalau belinya di sini belum memenuhi syarat, ya ini belum memenuhi syarat semua, belum memenuhi syarat, apalagi sekarang belum memenuhi syarat. Ya, lihat dari sini semua belum memenuhi syarat. Ya, oke. Jadi tolong buat Anda yang mau tanya, silakan Anda kasih PTPP tadi sudah, ya, INKP, ya, oke. Jadi jelas ya, Pak Nixon, Adro itu nggak terlalu penting dia mau kemana, tapi kalau Anda siapin dulu trading plan-nya. Kalau Anda, saya nggak tahu Anda apakah sudah beli atau belum. Kalau saya sih dalam posisi seperti ini, saya mendingan out. Nah, mendingan daripada saya nungguin Adro, tadi kan sudah saya ajak bareng-bareng tadi beli Inco sama Cepin tadi ya. Oke, ini Adro, terus kemudian Oke. Apakah ada pertanyaan dari bentar. BTPP sudah, BJPR tadi sudah ya? Bentar. BJPR. Sueng. Ya? Sorry nyala, kalau ada telepon tolong diangkat Sueng ya, dari App Store soalnya. Oh, oke. Wah, barusan ini ada telepon ini. Baik. Bentar, Ronald, tolong. Ronald, bentar. Saya lagi telepon. Halo. Ya. Oke. Yuk, Bapak Ibu, BJBR. Cek. Halo, suara saya dengar ya? Oke. BJBR, seperti biasa ini BTB. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. BTB yang bagus itu adalah dia jangan masuk lagi ke sini. Nah, ya. Ini BJBR, BJTM, ini sama. Kemarin tiba-tiba loncat karena keluar berita, setelah selesai itu dia lemes lagi. Tapi ya udah, biarin. Masalah berita nanti biarin aja dulu. Oke, yang mau saya bahas apa? Ini.
Perhatikan baik-baik, pokoknya selama dia ini masih di luar dari garis top box ini, itu berarti masih oke. Tapi kalau dia nanti masuk ke sini, ya sudah, jual dulu ya. Oke. Tadi BJBR, ini sampai di mana tadi? BJBR bagaimana? Tower 1110. Tower tadi sudah dibahas Suheng, sudah ya Pak Tandi ya. Kemudian INKP, mohon dibahas INKP, masih hold INKP. Oke, sebentar. Saya jawab dulu untuk siapa nih? Dea Tena, Bapak atau Ibu? Status BRIS bagaimana? Beli di 374 tadi pagi. Apakah ada ketentuan jumlah minimum lot untuk saham ini? Tidak ada. Jadi saham di Indonesia itu Bapak Ibu enaknya dan senangnya kita adalah pokoknya kita belinya itu adalah minimal itu 1 lot. Kalau Anda sudah punya 1 lot, ya sudah tenang-tenang aja, enggak usah bingung gimana-gimananya dia gitu ya. Oke. Kemudian INKP, saya bahas INKP. Sebentar, saya ganti chartnya dulu. Yuk, Bapak Ibu lihat ya, ini INKP. Oke. Dia BTB di sini. Jos ke atas. Sampai ini tertinggi dan dia sekarang mulai turun begini. Ini biasanya dalam beberapa hari lagi, 1-2 hari, maka ini nanti boxnya ini akan naik setinggi ini. Nah, biasanya sih begini kira-kira. Atau saya ganti pakai warna merah biar Bapak Ibu bisa kelihatan lebih jelas. Biasanya nanti beberapa hari lagi dia akan naik begini nih boxnya nih. Saran saya bagaimana? Saran saya adalah kalau Bapak Ibu masih hold saham ini, nantinya setelah terbentuk box barunya ini ya, kalau dia posisi candle-nya di dalam box, maka ini jual. Tapi kalau posisi candle-nya di atas ini, ya, Anda bisa tetap hold. Oke, ya. Ya kayak begini. Jadi begitu dia masuk di dalam box seperti ini jual aja dulu. Gini kan? Dia bentuk box baru yang di sini nih. Ini. Dia masuk dalam box, jual. Oke, sip. Ya. Dynamics box-nya berubah tiap hari ya? Tidak setiap hari Pak, tapi kalau dia sudah naik sampai suatu titik ketinggian di mana oleh si sistem kuantitatif ini dianggap sudah memenuhi syarat untuk membentuk top box, maka dia akan membentuk top box di sana. Ya Pak Rizal. Oh ini dari Manado ya Pak Rizal. Oke. Lanjut. Kemudian ya, maklum Bapak Ibu, kalau dapat telepon dari iPhone itu harus segera diangkat karena Apple ini prosedurnya panjang banget. Daripada kelewatan tidak diangkat, nanti apps kita tidak nyala-nyala nanti. Ya. Oke, sudah. Sudah, Seng. Oke. Silakan lanjut, Seng. Sudah sampai siap. Mana? INKP. INKP sudah. INKP sudah. Oke, next-nya apa? BRIS itu juga sudah. Kemudian ada Pak Nixon. Keluar nggak di situ, Seng? Nixon. Atau BTN dulu, Seng, Pak Leo. BBTN, oke. Seng, share screen lagi ya. Oke. Ya, saya share screen dulu. Oke. Buat Anda yang sekali lagi ya, Pak Ronald, tolong kalau misalnya ada yang mau langsung diskusi, kita coba latihan ini, Ronald langsung ngomong ya. Oke. Ini BBTN. Ya, BBTN. Saya snip dulu.
BBTN ini sinyal sudah keluar. Ini pada tanggal di sini, ya. Ini sudah keluar sinyalnya. Nah, kalau sudah berapa hari, ya, sudah berapa hari. Kalau saya, ini kan hitungannya dia ini kan sudah lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berarti di sini. Dia 6 hari. Dan 6 hari dia nggak kemana-mana. Jangan pernah tanya lagi enaknya bagaimana. Selesaikan aja secara adat, gitu loh Pak Leo. Ya, jadi kalau saya lebih prefer kalau kan karena saya anggap ini saham itu persis kayak kalau si Surya mengatakan bahwa saham itu persis kayak menterinya, mau di reshuffle sesuka-sukanya dia karena hak prerogatifnya dia. Saya anggap ini saham ini adalah seperti teman baik saya. Ya, kalau teman baik saya, kemudian saya ada teman yang lebih baik lagi, ya, saya gantikan teman baik tersebut dengan teman yang lebih baik. Ya, jadi kalau dia selama itu dia nggak terlalu perform, ya, saya mendingan saya ganti aja sama yang lain, gitu aja. Ya, itu. Kalau yang saya mau, terus kelanjutannya gimana? Nah, ini kembali lagi, perhatikan nih sekarang. Ya, saya semuanya. Nah, perhatikan, ini sekarang boxnya ini saya kasih warna kuning, boxnya sekarang nih, tuh, dibandingkan sama box yang sini. Nah, ini sudah mulai, artinya apa? Melebar. Kalau sudah melebar, berarti artinya dia akan kemungkinan besar akan dia sideways terus. Ya, oke, ya, oke, jelas ya, oke. Terus kemudian ini ada PTPP tadi sudah. Sorry, tadi itu yang INKP sudah jelasin, tapi ternyata share screen saya nggak keluar gambarnya, Suheng. Oh, oke, sorry, saya ulang lagi ya. INKP. Ini ya. Oke, perhatikan. Ya. Ini saya perhatikan ya. Kalau Anda ini sinyal sudah jelas-jelas terjadi di sini ya. Anda kalau di sini, kalau sampai nggak beli, ya, kemudian masih itu berarti Anda memang benar-benar nggak hoki banget itu. Itu sudah keluar semuanya, sudah ngomongin semuanya, ya. Bahkan ini saya ingat dulu juga tahun 2012 itu semuanya juga 2012 itu semuanya juga kebanyakan tuh cuannya hampir semuanya dari Tekim sampai NKP, ya, termasuk saya juga ini ya. Di sini sinyalnya bagus banget, sudah keluar. Oke, nah sekarang begitu kalau besoknya masih bisa tahan. Nah begitu kalau Anda sudah ketemu sinyal yang merah seperti ini, tuh ya yang saya lingkarin ini kan rambutnya panjang, ya Bu Eni. Kalau rambutnya panjang tersebut, ya, kalau saya misalnya masuknya saya terlambat deh, masuknya saya di sini deh, misalnya saya masuknya lagi di tinggi-tingginya sini, saya masuknya, ya. Begitu saya kalau masuknya di sana, ya, yang terjadi kalau saya masuk di sana, kemudian apa yang saya lakukan? Ya, berarti kan ketika sudah, artinya ini harganya naik, ya, harganya naik, kemudian dia mulai turun, dan dia di bawah mid price-nya kan kurang lebih sini mid price-nya, sudah bawah mid price. Nah, kalau sudah bawah mid price itu, maka sinyalnya kalau saya mendingan saya lepas. Nah, apalagi sekarang ditambah lagi 2 hari terakhir ini sudah kayak begini. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia besok bisa naik lagi? Yang saya nggak tahu. Karena sudah jelas bahwa beritanya adalah INKP Tekim itu laporan keuangannya bagus. Tahu dari mana laporan keuangannya bagus? Dan selalu saya ngomong, ketika laporan sudah jadi berita, maka Anda sebaiknya siap-siap taking profit. Ya, itu. Oke. Tadi sudah ya, INKP. Kalau ada pertanyaan lagi, dan sekali lagi saya buat Anda yang mau bicara langsung pada saya kepingin nyoba ini soalnya dengan pakai webinar Jam ini, apakah konsultasinya lebih enak atau enggak? Ya, oke. Coba Bapak Ibu, ini sudah jelas semua kan chart dan gambarnya Bapak Ibu? Boleh saya pull sebentar ya?
Oke, coba ditolong dulu sebelum saya lanjutin semuanya tapi. Oke, sambil saya bahas, Pak Rizal Cowasi, ya, Suheng Dynamic Box itu berubah tiap berapa hari? Nggak berubah tiap hari, Pak. Begitu ada perubahan, ya dia berubah. Contoh, misalnya, ya, misalnya yang ini deh, lihat nih, misalnya contohnya NKP. Nah, contohnya NKP ini, atau yang sama lain dari tadi sudah NKP, Java. Oke, misalnya ya, Java. Atau tekim aja Sueng, mungkin juga sama mau keluar top box. Nah, nih, oke, lihat ya. Ini saya kecilin, jadi supaya Anda tahu. Kapan berubahnya? Perhatikan ya, saya lingkarin. Jadi cara bikin top box-nya seperti ini. Anda lihat, ini top box-nya ya. Anda lihat di sini, tuh. Itu ya. High-nya kan ini kan, betul ya? High-nya di sini ya paling tinggi. Maka 3 hari kemudian, jadi 1, 2, 3, maka dia yang tertingginya ini adalah dipakai sebagai top box. Nah, demikian juga bottom box-nya. Anda lihat di sini bottom box-nya. Bottom box-nya nanti saya kasih warna hijau. Ya, bottom box ini. Oke, lihat 1, 2, 3 di hari ketiga, ya di hari ketiga tidak ada yang lebih rendah lagi harganya. Maka itu disebut sebagai bottom box. Nih. Itu. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ini yang tekim, ini kan paling tertingginya ini nih. Nah, ini saya pakai merah deh, sorry. Nah, ini tekim kan? Tekim ini supaya Anda tahu nih bahwa kalau yang merah ini, oke, lihat nih. Maka kalau besok ya dia harganya tidak mampu melebihi harga yang saya bunderin ini, maka itu akan timbul di sini box baru, top box baru di sini. Begitu. Kapan berubahnya? Berubah ketika nanti ada lagi yang tembus lagi lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ya, itu yang nulis programnya ya kurang lebih nulis programnya seperti itu ya. Oke, Pak Rizal sudah oke. Nixon, Java tadi belum bahas ya Ronald ya? Belum Sueng. Oke. Java. Ya, sebaiknya buat Anda sekali lagi ya. Nah, ini juga sama. Ini loh Pak, kenapa Java kok bisa beda banget sama Cepin? Ya, Cepinnya kayak begini, lihat ya, Cepin. Kebetulan saya juga sudah beli kemarin, ya di sini, ya. Sedangkan Javanya kayak begini, kok beda? Padahal ini adalah kurang lebih sama ya jenis industrinya, Cepin, Java, Main. Cuma Main saya nggak pernah trading di Main. Ya, kenapa? Karena market cap-nya sama transaksinya saya nggak terlalu suka. Ya, jadi ternyata Java sama Cepin hampir sama sifatnya, tapi yang untuk Java sama Cepin, yang Java sama Main hampir sama sifatnya, tapi yang Cepin yang berbeda. Cepin yang naik, Javanya sama Main hampir sama. Nah, sekarang balik ke Java. Kalau Java, nah ini dia lebar. Nah, kalau lebar seperti ini box-nya, walaupun ini kan menyempit, ya betul. Oke, saya print screen lagi ya. Tuh, ya. Jadi lihat nih, ini betulnya masih yang saya hitung ini, walaupun dia menyempit, tapi menyempitnya nggak signifikan. Bandingkan kalau sama yang menyempitnya ini loh. Ini dibandingkan sama ini. Beda nggak? Beda banget. Nah, kalau yang kondisi dia masih boxnya melebar seperti ini, Pak Nixon,
maka kemungkinan besar dia itu bergeraknya ya antara 13.10 sampai ke 10.75, terus-terusan ini aja. Kalau Anda punya sahamnya dan kemudian dia kena, apalagi kalau sudah kena stop loss-nya misalnya, kalau selama belum kena stop loss-nya Anda mau tahan aja. Ya, tapi kalau saya pribadi, kalau sudah lebih dari 5 hari dan dia nggak gerak-gerak, ya saya mendingan saya keluar. Tapi dengan syarat loh ya, ini banyak ngomong, begitu dia sudah keluar, ternyata kemudian harganya naik lagi, dia nggak berani ngejar. Itu salah, berarti keputusan Anda kalau kayak begitu ya mendingan Anda tahan. Kalau belum kena stop loss. Ya, jadi jangan disamakan sama saya. Kalau saya begitu, kemarin kan Ronald sudah cerita. Ya, Ronald itu kebiasaan saya kalau cut loss, saya nggak pernah itu sisa-sisain. Cut loss-nya berapa? Misalnya pernah kejadian cut loss-nya 143 juta, langsung saya cut loss. Saya nggak nyesel-nyesel itu. Ya. Apa yang di dalam bayangan saya? Saya mau ngomong, ya ketika saya cut loss tersebut, berarti kalau misalnya anggap aja cut loss-nya itu 10%. Berarti apa yang saya katakan? Saya bersyukur untung cuma 10%. Untung berarti saya kan dananya masih lebih ada, lebih dari 1 miliar dong masih ada. Ya, kan 90% masih ada. Itu loh yang saya pikirkan. Saya nggak pikirkan 153 jutanya 10%-nya tersebut. Tapi yang saya bersyukurnya pada bahwa saya masih adanya segitu. Ya, nah ini Pak Nixon, ya. Kalau saya lihat ini akan sideways, akan panjang. Jadi kalau misalnya nanti sudah untung, apalagi kalau dia sudah melebihi yang high-nya ini, Pak. Ya, kalau Anda ketemu dia high-nya, dia mampu melebihi high-nya ini, ya. Apalagi kalau dia mampu tembus top box-nya ini, ya berarti Anda masih bisa tahan. Tapi kalau dia sudah nanti misalnya breakdown di bawahnya top box ini, ya, breakdown di bawahnya top box ini, ya, apalagi kalau sampai dia, nah ini kalau di bawah lautan, apalagi kalau sampai di bawahnya bottom box, harus jual, Pak. Ya, harus jual. Oke, clear ya? Oke, good. Java sudah, Pak Leo sudah, BBTN tadi, Tower sudah, PTPP sudah. Suhen berarti Inco boleh nambah ya, karena breakout top box. Coa, Alicia, Widya. Kalau menurut Anda gimana? Iya dong. Tapi kalau saya kan barusan belinya hari ini. Ya, karena saya belinya hari ini dan untung saya belum lebih dari 5%, saya nggak mau nambah dulu. Saya tuh lebih suka nambah kalau sudah untung, nggak perlu harus 5 hari loh ya. Kalau saya lebih suka itu kalau nambah, itu adalah kalau dia sudah untungnya 10%. Kenapa? Kalau Anda nambah, itu sebenarnya resiko Anda itu juga bertambah loh. Misalnya Anda 1.000, tapi kalau baru untungnya 1.020, 1.030, baru 3%, Anda nambah lagi, berarti average Anda itu kan berkurang. Average Anda bukan 3%, average Anda menjadi 1,5%. Nah kalau 1,5% ini seringkali bisa langsung berubah lagi dia ke bawah lagi, akhirnya malah dua-duanya rugi. Ya, tapi kalau Anda sudah ada untungnya, ya minimal 5% deh. Anda sudah untungnya dan Anda mau nambah, itu boleh, bocor. Ya, oke. Kemudian TINS, bagaimana? Ini Anda, Pak Ardi ini beli atau sudah beli atau belum? Kalau bisa tolong Anda ini ya. Jadi biar kita diskusinya juga lebih bagus. TINS. Oke. TINS. Oh, ya. Inco, Antam, TINS. Ya, ini kan trio metal. Wah, Bapak terlambat tadi tanyanya. Kalau tahu begini saya beli. Kalau tahu begini saya beli. Tapi harusnya ini belinya kemarin lusa. Nih ya. Harusnya itu belinya di sini nih. Ya, tapi kita lihat, apakah boleh beli? Ya, kita bahas. Ya, oke. TINS ini boxnya mulai menyempit. Ya, pertama-tama kita lihat bahwa apakah dia sideways atau enggak. Pertama-tama kalau sideways lihat apanya? Pixel. Pixelnya kita lihat. Pixelnya warnanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sampai sini. Ya. Pixelnya nomor 1 ya, pixel. Apakah campuran? Jelas. Kalau dia ngomong, ini kan banyak kuningnya. Kalau banyak kuningnya itu campuran.
Kalau semua, apalagi semuanya bawahnya itu kuning, itu pasti campuran. Ya, bawahnya semua itu campuran ke arah lebih uptrend. Ya, kalau bawahnya yang persetiganya itu semuanya pink, itu campuran, tapi lebih cenderung ke arah downtrend. Ya, oke. Kemudian yang kedua, Anda lihat yang kedua, saya ganti warnanya menjadi warna hijau. Warna hijau yang kedua, ya, ini sama ini. Berarti ini yang terakhir ya, berarti yang kedua, ini ke satu. Apakah kedua lebih kecil daripada satu? Yes, tapi kan kecilnya nggak terlalu signifikan bandingkan sama kecilnya ini ya. Kalau kecilnya seperti ini tuh wah mantep banget. Jadi kemudian yang ketiga adalah saya ubah warnanya lagi, warna kuning. Ini kemudian yang ketiga adalah 10 hari terakhirnya harganya di sana. Jadi ini adalah sideways. Kalau sideways itu ya pilihannya memang lebih baik kalau tunggu breakout top ball. Tapi sekali lagi saya ngomong, karena top box-nya ini ya, karena top box-nya ini masih gede, ya top box-nya ini masih gede segini, maka kan saya lihat kemungkinan dia menuju ke top box-nya itu masih sekitar top box-nya ini, masih sekitar 5,9% lagi. Nah daripada saya nunggu breakout top box, kenapa apalagi sudah ATS, kenapa nggak saya beli aja dulu? Jadi target saya pertama adalah kalau dia nggak mampu menembus yang top box-nya ini 5,9%, ya saya akan take profit dulu. Begitu Pak Ardiansyah. Ya, sesimpel. Tapi kalau Anda misalnya, waduh, Suheng, ini kan sideways, saya mau nunggu aja breakout top box-nya di atas 680, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya ini. Ya, itu boleh-boleh aja. Oke? Ya, clear? Ya, oke, thank you. Itu sudah jelas. Terus kemudian things sudah bukan yang earphone. Yang pakai Timothy kemana? Oke, Java sudah MSP ya 17-18 MSP. MSP 17-18. Anda belinya di mana nih? Oh, sini berarti ya. Ini pun enggak 17-18 loh. Berarti Anda belinya agak jauh nih. Oke, perhatikan. Berarti ini Anda, saya nggak tahu ini belinya Pak Ifab ini, Ibu atau Bapak ini, Ifab nih, ya 17-18. Sekarang perhatikan dulu. Ya, kalau 17-18 sekarang 16-70. Ya, kalau 17-18 berarti sekarang 16-7, berarti baru beli nih. Oh, ini berarti baru beli, tapi kemudian sinyalnya nggak berubah jadi kurang begitu bagus ya. Oke, perhatikan. Ya, kalau misalnya posisi seperti ini, tadi mungkin sempat ada sinyal buy. Nah, kalau Anda sudah beli 17-18, Anda sekarang lihat aja stop loss-nya di berapa. Saya screen dulu. Anda perhatikan stop loss-nya di 15.50. Ya. Jadi kalau 15.50 ini kalau dia belum kena, ya Anda tahan aja dulu. Ya. Kalau misalnya besok dia tidak mampu nembus yang L-nya ini, ya tidak mampu menembus yang L-nya ini di 17.59, ya, oke, kurang 15% lagi, kemudian ya sudah. Kalau menurut saya sih mendingan Anda take profit kalau sudah bukan mana itu, yang punya pakai Timothy mana? Nah, ya udah, oke, Bapak. Oke, 17-18 berarti kalau 17-9 dia nggak tembus lagi, ya mendingan kalau apalagi sudah 3 atau 5 hari, mendingan Anda out dulu ya. Oke, itu untuk MSP. Kemudian Linda, BBNI. Oke, BBNI 24 Juni.
Oke, BPNI 24 Juni. Ya, 24 Juni BPNI. Oke, berarti sini ya. Oke, kita bahas. Kalau BPNI yang Anda masuknya di 24 Juni, sekarang kan sudah 12345678910 Bu Linda. Dan dia semakin menyempit, ya, semakin menyempit seperti ini. Maka kalau saya lihat kalau dia sudah menyempit seperti ini, maka biasanya yang saya lakukan adalah, kan ya, lihat, dia kan menyempit nih, tuh menyempit, ya. Kalau sudah menyempit seperti ini, berarti kan dia sideways. Berarti Anda kalau sideways seperti ini, itu artinya apa? Tunggu harus dia breakout top box atau kadang-kadang dia breakdown top box, ya, breakdown bottom box. Nah kalau dia, berarti artinya apa? Ini bisa sideways, ini bisa lama sekali. Kalau saya sih, saya prefer, kalau saya ya tergantung Ibu, trading plan Anda gimana. Belum ada sinyal jual, belum ada, ya. Belum kena stop loss-nya, apalagi belum kena, ya, dari sini aja. Ya, kalau misalnya dilihat dari BPNI seperti ini, kalau saya sudah lebih dari 3 hari tidak menembus R1-nya, ya sudah, kalau saya sih mendingan saya out dulu, kalau saya, ya. Apalagi kalau sudah sideways seperti ini puas, sideways-nya bisa panjang dan lama ini, ya. Apalagi kalau perbankan, ini lihat, Anda lihat aja nih, ini berapa lama nih sideways-nya. Siap, seperti itu Bu, ya. Kebanyakan begini, begitu terjual, tiba-tiba besoknya terbang, ya. Kemudian sudah berpikiran, aduh ini kok saya sering nggak begini, padahal baru berapa kali. Nggak boleh ngomong sering ya, nggak boleh ngomong sering. Yang boleh ngomong sering itu adalah kalau Anda sering kali loh saya itu jualnya tepat, sering kali loh saya itu untung, sering kali itu boleh. Karena kalau Anda memusatkan pada hal yang baik, mengatakan pada hal yang baik, itu akan sering datang pada Anda. Ya, oke, sudah jelas ya mengenai BPNI. Terus kemudian MSP tadi sudah, BPNI, ASI. Oke, Pak Anton Femi, ASI. Kita lihat ASI di harga 4660. Oke. Ya, ASI di 4460, ASI. Oke, 4460, ini daerah mana nih? 4660, berarti Anda sudah untung banyak dong. Aduh, Pak Anton, kalau sudah untung Pak, apapun yang Anda lakukan benar Pak. Apalagi sudah berapa hari nih, ya sekarang perhatikan. Ini kan sudah, kalau Anda perhatikan ini kan Anda 4660, berarti kalau sekarang ini sudah berapa hari, ini sudah lebih dari 10 hari sudah di sini. Ya kalau Anda mau nahan, boleh. Ya, kalau Anda mau nahan, tunggu aja sekaligus kalau mau nahan ya, perhatikan Anda sudah untung. Perhatikan, tunggu aja sekaligus kalau dia breakout top box. Ya, sekalian aja. Breakout top box, ini seru nih. Karena apa? Ini sudah jelas-jelas ini kuning semua. Ya, ini kalau breakout top box seru banget. Ya, targetnya berapa? Targetnya ya bisa sampai, kalau targetnya berarti kurang lebih harus dilihat dari targetnya ini. Targetnya kurang lebih bisa 5.300-an lagi. Itu ya. Itu kalau untuk Astra. Tapi kalau Anda tanya apakah lebih baik sell atau kalau saya sudah 5 hari apalagi sudah untung Pak. Ini saya untungnya nggak tahu itu berapa. Kalau saya sudah untung lebih dari 3%, 4%, ya saya ambil aja dulu, ya. Oke, clear ya. Apalagi kalau ini ya Pak, begitu nanti besok ternyata dia sudah breakdown ini, ya. Begitu sudah breakdown yang saham ini, ya. Kalau dia breakdown yang tuh, ya breakdown yang di 4750. Yang mendingan Anda out aja dulu, ya, take profit aja dulu, ya, nggak usah ini. Oke, Adro tadi sudah. Terus kemudian, Adro betulnya kan sudah tadi ya. Oke, coba saya bahas lagi Adro.
Oke, Adro belinya tanggal 2 bulan 7 berarti sini. Enggak. Oh 2, berarti sinyalnya kurang, ada satu lagi kurang tepat ya. Sinyalnya, ini nggak ada sinyal beli loh. Ya Adro ini nggak ada sinyal beli. Ya, oke. Ini saya kasih polling. Ini tadi sudah jawab, tapi saya minta polling lagi sama Anda. Adro, kalau Anda sudah punya saham ini, ya, buat Bu Yuyu, tolong dibantu. Ya, tadi saya sudah jawab kira-kira. Ya, kalau Anda punya saham ini, Adro, apa langkah Anda? Silakan tolong diisi. Belinya pada tanggal 2. Yuk, silakan diisi. Ya. Oke. Ya. 55%. Ya, saya setuju. Ya. Oke ya, sudah ya, saya akhirin. Sudah. Jadi hasilnya adalah, jadi pollsnya mengatakan adalah 57% mengatakan bahwa mendingan out dulu. Jadi take profit atau cut loss. Ya, kalau memang belum untung dikit ya lepaskan. Tapi kalau misalnya Anda mau nahan, ya ini perhatikan aja ya Bu. Ya kalau misalnya Anda perhatikan untuk Adro ini, ya perhatikan. Ya, ini perhatikan ini Bu. Ini ada 2 high di sini. Lihat ya, ini ada 2 high. Oke, besok Bu, ya besok jika nggak tembus, ya besok jika nggak tembus, besok kalau usah nggak tembus, yang atasnya itu, yaitu kurang lebih adalah pH-nya, berarti sekitar 1080-an, 1085, itu kalau nggak tembus, mendingan kalau saya saran ya, saya saran untuk lepaskan aja, ya, kalau saya. Oke, Tubuh Yuyu, jadi Adro, terus kemudian Pak Peris, Kino. Kino, 1 Juli. Udah Pak, ini riskan loh Pak. Ya, ini sinyal belinya yang sangat kuat di sini. Ya, ini sinyal kuatnya di sini kan. Kenapa? Kenapa saya ngomong sinyal kuatnya di sini? Karena lihat nih, dia sideways, ya, ini sini turun, ya, oke, kurang lebih sini sideways, menyempit, harganya juga di daerah sini-sini aja. Nah, sedangkan ini harganya sudah ketinggian nih, udah di daerah ini, istilahnya saya ini adalah meeting di puncak nih. Kalau meeting di puncak ini dan harganya, perhatikan ya Pak Peris, kalau misalnya harganya tidak mampu nembus di harga 3660, ini Pak Peris, ya, kalau tidak mampu tembus di harga 3660, mendingan Anda out aja dulu. Ya, karena ini kalau menurut saya sudah situasinya agak kurang bagus, apalagi kalau dia misalnya breakdown di bawahnya Magenta ini. Ya, Magentanya adalah di 343, kurang lebih sekitar 28% lagi. Mendingan out dulu. Ya, hati-hati Pak. Ini kadang-kadang soalnya kalau saya lihat ini Kino ini transaksinya juga sekarang walaupun lumayan ya transaksinya, tapi kan transaksinya cuma 3,9 ya. Tuh. Oke. Nah, transaksinya sih rata-ratanya sih 7. Ya, tapi lihat hariannya juga 3,9. Kalau sudah hariannya sudah mulai berkurang seperti ini, sebaiknya Anda mulai lepas. Oke, udah Adro, Kino sudah, NV. Oke, NV. Nah, ini ada beberapa orang, saya nggak tahu ini NV Anda belinya di berapa ini, ya, di Athena ini. Ya, kalau saya sih nggak bisa bahas ya kalau NV seperti ini ya. Karena kita perhatikan aja, jadi dia sudah hampir
nggak ada gerakan loh. NV hari ini ada gerakan, coba saya lihat hourly-nya. Oke, kalau kita lihat dari hourly-nya atau 15 menitnya, oke, mungkin bisa ini kalau NV ya saham-saham seperti ini, Anda nggak boleh dibuat buy and hold. Hanya boleh saham-saham ini Anda hanya boleh untuk yang Anda lakukan apa? Hanya boleh itu trading kilat. Nggak boleh pegang 2 hari pun kalau saran saya jangan. Ya, kecuali kalau Anda sudah untungnya sudah puluhan persen, Anda mau tahan boleh. Tapi kalau Anda mau spekulasi di sini, ya ini hari ini auto reject ya, apalagi kalau auto reject. Ya berarti Anda mungkin masuknya juga pada saat auto reject. Jarang-jarang banget itu Anda dapatnya pas di bawah-bawahnya gitu ya. Nah ini saham ini transaksinya hari ini 10,3, tapi Anda harus tahu bahwa saham ini adalah posisinya sebelumnya kayak begini. Tuh, tertingginya dia di 3040, sekarang dia di 100-an. Ya, ini resikonya sangat gede banget ya buat Anda. Ya, resikonya cukup gede, jadi perhatikan banget kalau memang misalnya memang Anda ada yang harus apa tuh? Harus di trading kilatin ini, mendingan kalau saya ikut trading kilat. Tapi kalau Anda sudah benar posisinya sudah untung sekitar 20%, 30%, ya oke, Anda bisa hold dulu. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ulangin lagi apa yang bisa kita buat diperhatikan buat besok ya. Jadi pertama-tama, saya ulangi. Begitu kalau Anda misalnya tadi kalau nggak sempat beli, maka Anda perhatikan dulu ya saham-saham yang masuk di sini. Ya, kalau saya sekali lagi adalah saya lebih prefer ini adalah pakai komposit, walaupun defaultnya Tiara adalah Kompas 100. Ya, kemudian saya lebih prefer ini adalah 10 triliun. Ya, dan kemudian saya lebih prefer ini adalah 10 miliar. Dan kalau sudah siang sesi 2, saya selalu pilihnya ini 0,7. Kalau pagi-pagi, ya kalau pagi-pagi itu saya biasanya pilih dulu 0,5 dulu. Ya, tapi kalau sudah siang, saya selalu pilihnya 0,7. Anda refresh, maka keluar itu. Dari setelah Anda keluar, kan keluar tuh SCMA, Cepin, Care, ya. Nah, Anda setelah keluar seperti ini, maka Anda yang harus Anda lakukan apa? Ya, yang Anda lakukan adalah Anda lihat saham apa yang paling sering menguntungkan Anda. Ya, kalau saya tadi sudah ngomong, yang paling sering menguntungkan buat saya itu adalah Inco, ya, kemudian sama Cepin. Ya, Cepin, tapi kebetulan saya sudah belinya kemarin. Ya, Inco tadi siang kita juga sudah masuk. Tadi siang persis saya sudah masuk 3070, sekarang 3130. Ya lumayan lah, untung berapa persen buat beli mangkok, setengah mangkok juga masih boleh. Oke ya, good. Terus kemudian setelah itu, nah kalau Anda belum sempat, perhatikan ini masih banyak yang baru belajar, itu langsung ya, begitu sinyalnya buy di sini, besok pagi-paginya jam 9 langsung beli, kurang tepat. Anda tunggu dulu datanya, data saham kita itu masuk ke online trading Anda secepat-cepatnya, itu biasanya baru benar-benar tuh sama persis itu adalah sekitar 5 menitan. Jadi oleh karena itu kalau Anda langsung beli buru-buru, apalagi ternyata itu sinyalnya belum keluar ya, sebaiknya nanti aja. Nah, oke. Nah, kalau misalnya Anda mau perhatikan, apakah Anda SMA, Anda kemudian pasang di watchlist. Cepin, Anda pasang di watchlist. Care, misalnya Anda nggak mau ya nggak apa-apa. ISAR, Anda pasang di watchlist. Ya, kemudian Antam, Anda pasang di watchlist. Kalau belum punya, Inco Anda pasang di watchlist. Nah, besok pagi, Anda perhatikan ini aja dulu dari watchlist Anda. Kalau dari besoknya jam setengah 10 dan sebagainya, itu ternyata masih ATS, boleh masuk. Ya, kalau masih ATS, boleh masuk. Ya, nah kalau misalnya Antam nih, oke, ini sudah breakout top box, ya, oke, ini bagus.
Ya, Antam. Nah, ini tinggal nunggu ini aja. Tuh. Ya, di boxnya ini. Jadi itu kurang lebih sekitar berapa tuh? 650. Jadi tunggu 650 aja. Kalau belum punya, sekalian aja. Ya, tunggunya 650. 650. Ya, oke, gitu caranya. Ya, jadi kalau sudah tahu caranya, langsung setelah itu Anda begitu mau beli, Anda sudah siapkan langsung misalnya Antam. Antam itu Anda langsung siapkan dulu, ya, Anda siapkan langsung kalkulatornya. Antam misalnya, langsung beli. Nah, ingat, sekarang ini sudah pakai peti. Upetinya berapa? Anda tanya dulu, upeti tersebut itu berapa? Apakah 1 juta, 500.000, 10 juta, 30 juta, 100 juta? Atau berapa? Itu berapa relanya? Pertanyaannya seperti ini loh. Misalkan kalau itu 1 juta, 1 juta tersebut, jika 3 detik, Anda jangan ngomong 3 hari deh. 3 detik itu uang itu hilang tiba-tiba, diambil sama orang. Ya, diambil sama orang ininya. Perasaan Anda bagaimana? Kalau Anda sudah siap uang tersebut, masukkan di 1 juta. Kalau belum siap, turunin. Ya, 500.000 misalnya. Ya kalau misalnya 500.000, tinggal masukin aja 500.000. Jangan pernah Anda ngomong bahwa saya pinginnya untungnya berapa, ini kira-kiranya gimana. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi yang paling kita tahu adalah berapa banyak yang sanggup kita tahan. Itu yang paling penting. Ya, oke, jelas ya. Nah setelah ini berarti kalau misalnya Anda ruginya adalah sekarang target profitnya adalah sekitar 12,50. Nah, gampangnya kalau targetnya itu memang harus lebih gede dari target stop loss. Kalau stop loss biasanya kalau dia minus 7,81% ini biasanya saya ganti nih, bukan 7,81 tapi saya ganti berapa? Saya gantinya adalah 10. Tapi kalau lebih gede saya biarin. Ya, berarti cut loss-nya berapa? 575. Belinya berapa? 77 lot. Ya. Terus kemudian ya, seperti ini. Oke. Ya. Oke, clear ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita sudah selesai semua hari ini materinya. Sudah 1,5 jam, 15.33. Oke. Saya Hendra Matanoling mengucapkan banyak sekali terima kasih. Saya ucapkan pada Anda, happy cuan, merry safe trading. Ya. Sorry, ada satu pertanyaan bagus banget, Sueng. Kebetulan saya ketemu. Ya. Sueng, saya modal trading 200 juta. Yes. Tapi upeti saya cuma rela 200.000 sampai 500.000 saja. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Oke. Karena kalau begini tidak bisa menjadi better me. Ya, ini bagus banget. Dananya gede tapi masih beraninya dikit-dikit. Oke. Caranya begini, Pak. Pak Hendra yang nanya. Hah? Pak Hendra yang nanya. Hendra ya, oke. Gini, sekarang yang Anda lakukan adalah sebagai berikut, Pak Hendra. 200 juta, seharusnya 200 juta itu kan, upeti itu kan 1%, berarti kan harusnya 2 juta. Tapi hanya relanya 500.000. Caranya begini, it's okay pertama-tama. Ya, oke. Anda mungkin karena apa? Betulnya kalau yang seperti ini harusnya kalau bisa ini langsung ngomong lebih enak ini betulnya. Langsung saya tanya ada kemungkinan besar masalahnya dia apa. Tapi kalau misalnya saya jelaskan ini harusnya pakai sesi terapi paling enggak. Oke, gini, perhatikan Pak Hendra. Ya. Kita mau ditanya, Pak Hendra apakah bersedia ngomong di sini? Kalau memang bisa bersedia, saya lebih prefer langsung tanya jawab, Pak. Coba, Pak Hendra boleh diketik ya. Apakah kalau dinyalakan mic-nya mau? Nggak jawab ya? Oh, nggak ada. Ya. Oh, boleh saya katanya, boleh. Ya, oke, silakan. Pak Hendra nanti kalau keluar notifikasi, Bapak next aja terus sampai finish ya, Pak ya. Oke.
Silakan Pak. Ya, halo. Halo, Hendra. Halo, kijang satu. Sudah? Belum bisa Ron? Sudah di invite presenter Sweng, cuman belum nyaut orang. Oke. Cek. Ya memang agak susah untuk masuk memang Sweng. Ya, kalau memang webinar jam kurangnya memang kurang bisa untuk ini ya. Ya, berarti minggu depan tolong pakai Zoom lagi aja, mungkin langganan saya masih banyak orang. Oke, ya, gini, perhatikan. Ya, Pak Hendra, jadi caranya begini, Pak. Ya, Bapak lihat aja. Ya. Oh, sudah masuk, Sweng. Oke, good. Halo, Pak Hendra, boleh cek suaranya? Halo, Pak Hendra. Halo. Nah, ya silakan ngobrol sama Sweng. Ya, Halo, videonya Sweng. bisa nyalakan, Pak, supaya saya bisa lihat wajah Bapak. Boleh. Sebentar, Sweng. Video. Wes, Hendra siapa ini namanya? Hendra Tansil, Sweng. Oh, Hendra. Saya angkatan lama, Sweng. Oke, ini Hendra. Saya nggak ngomong 200 juta. Tapi yang Anda ngomong berarti harusnya kan kalau 200 juta, harusnya itu kan Anda kan betulnya kan ini ya, betulnya kan harusnya kan 2 juta, betul ya? Betul. Ya, betulnya kan 2 juta. Tapi Anda hanya ketika Anda relakan, itu Anda hanya relanya cuma 200.000 sampai 500.000, betul? Betul, Sweng. Oke, saya tanya. Ada pengalaman, ini pasti ada pengalaman yang kurang bagus ketika Anda tradingnya itu misalnya upetinya 2 juta, sehingga Anda nggak berani. Iya, betul. Pengalaman apa? Tahun 2008 sama 2008 dan saya terulang kembali kemarin saya Beli sama apa? nggak cut loss. Sahamnya banyak, Sweng. Nah, itu. Jadi begini ya Pak Hendra, ini kemungkinan besar, makanya saya ngomong tadi, ini pasti ada trauma yang mendalam sehingga akibatnya apa? Anda akibatnya nggak terlalu berani. Betul. Ya, oleh karena itu, makanya saya tadi ngomong, ini pasti ada trauma ini. Kalau trauma itu Anda mau di coaching nggak bisa, mau di apapun nggak bisa, karena apa? Orang yang mau di coaching itu harus tahapnya 0 ke atas. Sedangkan Anda tahapnya sekarang ini kan kena trauma, jadi kan minus. Ya, oke. Caranya begini, tapi saya nggak bisa terapi Anda langsung bilang bimpak, nggak bisa. Tapi tidak apa-apa, Sweng. Nih, perhatikan saya. Oke. Relax, Anda relax ya, oke. Ya, relax dulu, masih tegang banget tuh, kelihatan. Masih tegang, relax, oke. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, sekarang begini. Anda punya nggak cita-cita yang bersangkutan dengan uang, ya, yang bersangkutan dengan uang? Apakah Anda punya cita-cita yang misalnya sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak, punya istri, punya anak. Sudah punya anak, otomatis sudah punya istri, Sweng. Ya, belum tentu kan. Berapa anaknya? Anak 2. Laki perempuan atau? Laki, Ya, laki perempuan laki. Perempuan laki. Oke. Ya. Punya nggak cita-cita? Ya, dua-duanya kan pasti Anda sayang nih. Ya mungkin malah lebih sayang anak daripada sama istri ya, mungkin. Tapi kemudian besar sih istri lebih sayang istri ya. Oke, sekarang apakah Anda punya cita-cita besar buat mereka? Secara keuangan. Apa itu cita-citanya? Supaya mereka bisa mandiri sih, Sweng. Mandiri itu kan bukan kata yang eksak. Oh ya, luas ya. Terlalu luas. Oke, kalau kita bahas itu adalah SMART, S-M-A-R-T. Oke, spesifik. Secara spesifik, apa yang kepingin Anda berikan sih sama mereka? Kalau misalnya mau kasih duit,
Ya, kira-kira Anda mau kasihkan duit itu berapa kira-kira pada mereka? Kalau kasih duit ya, misalnya kalau dikasih duit mereka sudah bisa ngerti pemakaian duit atau enggak secara sederhana. Umur berapa sih? Belum sepenuhnya sih. Belum. Oke. Apalagi yang umur berapa kira-kira? Yang gede umur 16, yang kecil umur 11. Duit lah. Ya, ya sayang. Duit lah. Oke. Ngerti ya, jelas ya, clear ya. Udah ngerti, cuma masih boros. Oh iya, makanya itu. Ya. Makanya sekarang tapi yang penting dia sudah ngerti. Enggak perkara borosnya dan sebagainya itu enggak masalah buat saya. Ya, baik. Ya, tapi dia kan ngerti duit. Oke. Ngerti. Good. Sekarang tadi pertanyaan saya adalah apa impian besar Anda terhadap anak tersebut? Kalau Anda ngomong anak tersebut mandiri, itu saya nggak bisa ngomong. Mana mungkin dia bisa mandiri tersebut? Apa kira-kira ya big plan Anda yang Anda bisa berikan? Ya, kan kalau yang Anda berikan itu kan beda sama yang mereka bisa lakukan kan? Ya. Betul ya? Berarti saya ketemu bisa kuliah, bisa mengkuliahkan mereka di luar negeri. Oke, bisa kuliah di luar negeri. Bagus ya. Oke, good. Kira-kira kalau kuliah di luar negeri itu kira-kira habis berapa? Kira-kira ya sayangnya 1 miliar lah. Oke, jelas ya, sudah clear ya. Berarti kalau 1 miliar ini, berarti kan Anda sudah punya bayangan kan? Ya. Betul ya? Ya. Tapi kalau yang seperti tadi, anak tersebut mandiri, Anda kan nggak bisa ngatur anak itu bisa mandiri atau enggak. Tapi kalau uang 1 miliar ini, Anda kan bisa berikan, betul? Betul. Oke, sekarang saya ngomong. Oke, ya saya ngomong begini. Sekarang harusnya kemampuan Anda itu 1%-nya adalah 2 juta. Betul. Oke. Ya. Dan Anda tidak berani 2 juta karena apa? Sering kali kena. Ya, Betul ya? tidak disiplin. Ya, sering kali kompetinya terus kena. Oke. Ya. Saya nggak mau bahas tersebut. Itu karena apa? Karena Anda biasanya kalau orang yang begitu 1%-nya tersebut itu pertama-tama yang terjadi adalah karena dia nggak punya big why-nya dulu. Ya, jadi karena walaupun dia saya merasa siap, tapi begitu kena 10 kali berturut-turut, aduh, betul seperti itu. Ya, betul. Ya. Sekarang Anda perhatikan dulu yang 2 juta tersebut, yang ruginya tersebut, itu Anda metodenya pakai apa? Jangan jawab sekarang, karena Anda nggak tahu kan ya. Anda perhatikan metodenya pakai apa? Apakah pakai arrow detected atau by magenta atau apa? Itu yang pertama. Anda tulis dulu, Anda teliti dulu semua kekurangan yang salah-salahnya tersebut itu gimana. Jangan cek yang keuntungannya dulu ya, yang semua kerugiannya dulu, ya, dan semua kerugiannya dulu, ya, clear ya, oke. Nah sekarang Anda begitu sudah clear semua tersebut. Anda kemudian Anda cek lagi di mana ketika Anda trading ya pakai metode apa yang paling sering berhasil. Ya, misalnya kan ada 5 kan, arah detected, kemudian fresh green, by magenta, by top box, sama by lautan. Mana yang paling sering menghasilkan keuntungan buat Anda, walaupun itu kecil dan sebagainya, paling sering itu. Nanti Anda cekin dulu. Nah, perhatikan, yang ketika yang salah tersebut itu Anda, misalnya totalnya semua itu adalah, misalnya katakanlah 11 kali salah, 22 juta ya, betul? Anda ngomong begini, 22 juta tersebut, ya, Anda bayangkan kalau dengan 20 juta tersebut itu bisa balik lagi ke akun Anda, ya, halo, bisa balik, ya, nggak apa-apa, matikan nggak apa-apa. Ke akun Anda bisa balik lagi, ya, tapi Anda nggak bisa kuliah. Ya. Mau nggak? Nggak mau kan? Enggak. Ya, berarti sebenarnya anak Anda kuliah itu lebih besar nilainya daripada kehilangan 22 juta tersebut kan? Betul. Oke, oleh karena itu cara paling gampang pertama, ya, cara gampang paling gampang yang pertama adalah sebagai berikut. Ya, ya. Pertama-tama begitu siapin, sudah tahu kelemahan sama kekuatan Anda kan? Oke. Itu
begitu sudah keluar sinyal, ya begitu keluar sinyal, dan sinyal tersebut itu adalah kesukaan Anda yang biasanya Anda paling sering dapat untung. Iya. Kan Anda siapkan kan berarti kan harusnya 2 juta. Oke, jangan 500.000 dulu, tapi kalikan 2, 1 juta. Berarti Iya. artinya gini, begitu Anda sudah trading, maka Anda menyiapkan diri, mental Anda siapkan, ya. Iya. Berarti yang Anda Iya. siapkan adalah, kalau sampai ini gua kena, gua rela, tapi gua lebih pentingkan nama anak Anda siapa? Tea, Siapa? Tea dan Theo. Thea dan Theo. Iya. Sebutin namanya. Ya, tapi begitu ini kena, saya nggak apa-apa. Saya ikhlas karena begitu kalau tapi ini saya kena, saya ikhlas, nggak apa-apa. Tapi yang penting buat saya adalah saya mau Thea dan Theo bisa kuliah. Dan ketika Anda sudah merasa ragu, kalau perlu, dulu tuh saya pakai gelang karet. Gelang karet itu, gelang karet yang biasa, cuman yang mahal-mahal. Begitu Anda ketakutan lagi, kan sebenarnya nggak perlu takut kan? Itu kan cuma 0,5%. Iya. Sudah. Betul. Nah, begitu Harusnya nggak takut. Ya betul, kalau takut lagi ini, tarik ini karetnya, cedas gitu. Lu ngomong diri sama diri sendiri, lu gimana? Mau anak lu mau Thea sama Theo kuliah dengan baik nggak? Takut, cedas lagi. Takut, cedas lagi. Masuk. Caranya begitu. Terpaksa kamu memang harus antisipasinya seperti itu. Berarti upetinya 1 juta dong ya, swingnya. Iya. Nah tetap masih aman kan? Masih. Setiap kali kalau ada ketakutan, ya, setiap kali ada ketakutan momen tersebut, Anda ngomong tuh, ngomong sama diri sendiri kan? Kamu nggak ingat, ini centil ya? Kalau perlu pakai gelang karet, kan? Ya, baik. Cetas, gitu. Kamu nggak mau si Thea sama si Theo kuliah, gitu, ya? Clear ya? Itu, ini ya. Oke. Baik, Sweng. Terima kasih sarannya, Sweng. Dapat manfaatnya, Hendra? Dapat. Oke, jangan lupa ya, poinnya jangan lupa biaya konsultasi. Oke, clear ya, sip. Terima kasih banyak, Sweng. Ya, ini justru kesempatan seperti ini ya saya betulnya. Kan karena kalau nggak begini kan nggak mungkin saya ajarkan di dalam grup kan. Karena ini benar-benar kan kesempatan yang saya bisa, pengalaman saya yang langsung, apalagi saya adalah seorang coach juga gitu loh ya. Oke, Sudah. Baik, terima kasih, Sweng. Saya dapat, saya coba terapin. Baik. Oke, ya. Oke, siap. Oke, nanti semuanya besok semua pakai karet semua. Oke, ya, yuk. Oke, Ronald bisa di-outin ininya? Ya, saya matikan. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Berarti yang kita sudah, nah ini yang maksud saya tadi, kalau memang ada sesi konsultasi seperti ini, ya saran saya ketika saya lagi kesempatan untuk bicara, ya mohon mungkin Anda mau tanya yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang ada tadi, yang saya seharusnya kayak begini, kayak gini, ini karena apa? Ya, ini ada kesempatan yang berharga buat Anda. Nanti sih mungkin bulan-bulan depan saya adakan itu sesi untuk lebih ke arah psikologi trading. Saya lebih ngajarnya ke arah psikologi trading. Karena apa? Kalau semua teori, Ronald, semua Pak Diong, ini semuanya rata-rata sudah mungkin malah lebih bagus daripada saya. Ya, cuma pengalaman mungkin mereka kalah pengalaman aja sedikit sama saya. Saya baru belajar 2-3 tahun. Mereka mungkin si Ronald berapa tahun? 15 ya Ronald? Ronald 15 tahun. Oke. Masih 13, Sweng. Masih 13, oke ya. Separuhnya. Oke, ya udah kalau begitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya Hendra Martono mengucapkan banyak sekali terima kasih. Happy cuan, dari share trading, semangat beruntung. Oke, see you.